Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam perenungan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita akan bersama-sama merenungi kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-16 sampai yang ke-25. Tapi dalam kesempatan ini, kita akan bersama-sama merenungi firman Tuhan pada ayat yang ke-16 dan yang ke-17. Dengan perikop perintah supaya saling mengasihi. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang pilih memilih, kita diberikan hak untuk memilih dan dipilih. Contoh dalam memilih dan dipilih sebagai pemimpin. Baik presiden, gubernur, bupati, bahkan anggota DPR sekalipun, kita memiliki hak dipilih dan memilih. Bahkan dalam gereja juga kita diberikan hak untuk dipilih dan memilih sebagai penetua atau diakon. Walaupun dengan berbagai kriteria yang ada. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas kita hari ini memberikan hal yang berbeda dengan apa yang digambarkan dalam pengantar tadi. Terkhususnya pada ayat yang ke-16 ini, pada kalimat yang pertama, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Nas ini ingin mengingatkan kita bersama tentang yang namanya kekuasaan dan otoritas yang dimiliki oleh Allah. Di mana Allah dapat memilih siapapun yang pantas dan tidak untuk dipilih menjadi miliknya. Walaupun sebagai manusia kita merasa seseorang itu pantas untuk menjadi milik Allah, tetapi ketika Allah tidak berkenan, maka tidak ada yang bisa kita ubah. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang terkasih, sama halnya dengan kita manusia yang pada dasarnya tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari orang tua mana atau orang tua yang seperti apa. Karena kita diberikan dan diciptakan oleh Allah sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Jadi berbahagialah kita ketika kita dipilih menjadi umat pilihan Allah dan menjadi milik Allah. Tetapi ketika kita sudah dipilih, tugas kita tidak hanya sampai di situ. Karena ketika Allah memilih kita, Ia memiliki rencana dan tujuan ketika Ia memilih kita sebagai miliknya. Salah satu contohnya yang digambarkan dalam nas kita selanjutnya, yaitu supaya kita menghasilkan buah yang tetap. Ketika kita sudah dipilih menjadi milik Allah, kita harus menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kasih yang Allah sudah berikan atas kehidupan kita. Nah, buah seperti apa yang harus kita hasilkan sebagai orang-orang yang dipilih Allah? Yaitu buah kasih itu sendiri. Di mana pada ayat yang ke-17, inilah perintahku kepada kamu, kasihilah seorang akan yang lain. Maka sebagai umat pilihan Allah, kita harus menghasilkan buah kasih dalam kehidupan kita. Buah-buah kebenaran, kebaikan, saling mendukung, saling menolong, saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Bahkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itu tugas dan tujuan kita ketika kita sudah dipilih Allah sebagai milik kepunyaannya.
Nah, kiranya ketika kita sudah dipilih Allah menjadi miliknya, maka sepatutnya kita menghasilkan buah-buah yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas apa yang telah Tuhan berikan dan anugerahkan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menghasilkan buah-buah baik, buah-buah kebenaran, buah-buah kasih itu, sehingga semakin banyak orang yang menerima kasih itu, hingga Allah semakin dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Amin. Baik, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersatu dalam doa, kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan senantiasa atas kehidupan kami, sehingga kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemampuan dan kesempatan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini, melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, melaksanakan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Kami bersyukur untuk perenungan firman Tuhan yang boleh diperdengarkan bagi kami bersama. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, menjadi pelita yang menerangi jalan-jalan kehidupan kami, yang akan senantiasa menuntun kehidupan kami untuk menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, agar kami mampu menghasilkan buah-buah kebaikan, buah-buah kasih, buah-buah kebenaran dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Biarlah anugerah dan penyertaan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas kehidupan kami. Kami menyerahkan jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang pada kesempatan ini bersama-sama menyaksikan dan merenungi kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah hidup kami semakin dikuatkan dalam iman kepercayaan kami kepadamu. Berkati kehidupan keluarga kami masing-masing, dalam rumah tangga, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Biarlah penyertaan Tuhan serta berkat Tuhan akan senantiasa boleh kami rasakan dan kami terima dalam kehidupan kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan pekabaran Injil yang masih terus diberitakan, baik melalui media sosial yang terus akan selalu dikumandangkan untuk kepujian dan kemuliaan akan nama Tuhan. Berkati kami sekalian ya Tuhan, berkati kehidupan kami. Mampukan kami melewati setiap permasalahan pergumulan yang boleh Tuhan izinkan terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya kemampuan dan kekuatan daripada Tuhan tidak melebihi apa yang Tuhan anugerahkan atas kehidupan kami. Biarlah kami tetap dikuatkan dan dimampukan. Berikan kami kesehatan, kekuatan, agar kami boleh terus melewati masa pandemi ini dengan tetap berpengharapan dalam Tuhan. Ini doa kami, ini seruan kami, yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami.